Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membuat layanan pengaduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres. Layanan Lapor Mas Wapres merupakan terobosan inisiasi Gibran setelah dilantik menjadi Wakil Presiden. Layanan ini sebelumnya telah diterapkan saat Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo dan bertujuan untuk menyerap aspirasi serta aduan masyarakat. Posko layanan pengaduan ini dibuka di kantor Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri nomor 14 Jakarta Pusat. Masyarakat bisa datang langsung ke sini untuk melaporkan berbagai macam masalah. Selain datang langsung, posko aduan ini juga dibuka melalui nomor WhatsApp di 0811 1704 2207. Layanan Lapor Mas Wapres merupakan terobosan inisiasi Gibran setelah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Layanan ini sebelumnya telah diterapkan saat Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo dan bertujuan untuk menyerap aspirasi serta aduan masyarakat. Kita langsung menuju ke kantor Wakil Presiden di kawasan Kebon Siri, Jakarta. Sudah ada jurnalis BTV, Maria Gabriele, dan juru kamera Tommy Pribadi. Selamat sore, Gaby. Layanan pengaduan masyarakat ini mulai dibuka sejak hari ini. Sudah diketahuikah total aduan yang masuk di hari pertama ini ada berapa? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa BTV. Di hari pertama layanan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres ini dibuka, memang antusiasme warga untuk melakukan aduan itu cukup tinggi begitu. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada 63 aduan yang diterima pada hari ini. Ini melampaui batas aduan yang diterima per harinya, karena dapat kami informasikan perharinya layanan aduan ini dibatasi hanya 50 orang saja. Hal itu disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja dan juga fasilitas. Di mana memang untuk layanan pengaduan di Istana Wapres ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat, begitu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang dengan ada jeda istirahat di jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Namun memang jika masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan melewati dari jam yang telah ditentukan begitu, tim Setwapres memberikan toleransi waktu hingga aduan yang masuk ini dapat tertangani. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sabto Haryono ini menjelaskan bahwa pembatasan ini diterapkan sementara waktu untuk mengoptimalkan dari pelayanan itu sendiri. Selain pelayanan dilakukan secara langsung begitu di Istana Wapres ini, aduan juga diterima melalui via online atau via WhatsApp begitu. Wilson dan juga pemirsa BTV, untuk pengaduannya sendiri pada hari ini yang diterima itu sangat bervariasi, di mana salah satunya ada terkait dengan masalah kepemilikan lahan begitu. Dan kami juga tadi sempat berbincang dengan salah satu warga yang melakukan aduan pada hari ini, di mana ia datang jauh-jauh begitu dari Surabaya, Jawa Timur untuk membuat aduan. Dan ia sangat mengapresiasi adanya Lapor Mas Wapres ini. Dan berikut keterangan selengkapnya dari salah satu warga yang melakukan pengaduan pada hari ini. Saya tadi laporan sampai dilakukan investigasi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi sekitar 30 menit. Dan kemudian saya diberikan nomor khusus, nomor WA, di mana nanti paling lama 14 hari nanti saya akan dihubungin dan kemudian mudah-mudahan ditindaklanjuti pengaduan saya. Harapan saya, ruang yang diberikan oleh Wakil Presiden dengan aplikasi Lapor Mas Wapres ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ya. Karena tadi saya lihat dari Sabang sampai Merauke datang ke Jakarta ya. Jadi ini atmosfer yang baru, yang mana saya percaya dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini perhatian kepada masyarakat lebih serius lagi. Ya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Maria Gabriele. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, langkah terbuka Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat ini menuai respon positif. Mungkinkah upaya perubahan ini membuahkan dampak baik dalam mengentaskan berbagai permasalahan warga? Segera kita berdiskusi pemirsa dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Selamat sore Mas Ujang. Selamat sore Mas Wilson. Baik Mas Ujang, responnya dong terhadap Lapor Mas Wapres ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat dinamikanya tadi yang terjadi ya, sehari setelah dibuka, responnya cukup banyak dan cukup positif. Ya, dalam konteks itu saya mengapresiasi, tetapi memang ada catatan-catatan yang penting. Misalkan tadi bagaimana pengaduan itu dibatasi hingga 50 orang. Ya, ini kan kalau memang mau bekerja keras ya pemerintah mencari cara lain bagaimana bisa membuka layanan itu dengan lebih banyak lagi seperti itu, karena
permasalahan yang ada di masyarakat itu luar biasa besar, luar biasa banyak juga. Yang kedua catatan saya, apakah ini nanti ada juga misalkan program aspirasi dari Pak Presiden gitu kan? Ini kan juga menjadi penting juga ke depan. Apakah nanti ada satu pintu gitu, Pak Prabowo juga membuka, Mas Gibran juga membuka, apa seperti apa? Itu juga menjadi pertanyaan publik. Tetapi prinsipnya apa yang dilakukan oleh pihak istana katakanlah itu menjadi bagian daripada membuka ruang diskusi, dialog, apapun menampung aspirasi dari publik yang kira-kira istana lebih terbuka lah, lebih bisa menampung aspirasi dari masyarakat yang selama ini sulit untuk menyampaikan aspirasi itu. Paling tidak pintu istana itu dibuka untuk aspirasi dari publik. Tetapi yang saya lihat nanti apakah memang konstruksinya ke depan, apakah satu pintu dengan Pak Presiden atau seperti apa, kita lihat. Yang kedua, catatan saya adalah ya apa yang dilakukan oleh Wapres itu bagian daripada sebenarnya hal-hal yang sejatinya sejak dulu harus dilakukan gitu. Pak Jokowi juga kan dulu ketika menjadi kepala daerah melakukan hal yang sama. Kepala daerah di Indonesia juga sama, termasuk Mas Gibran di Solo kan melakukan hal yang sama. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi mungkin karena ini dilakukan di sekretariat Presiden, jadi terkesan tadi sesuatu yang baru. Ya sejatinya masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia itu memiliki hak untuk bisa memberikan aspirasi. Tetapi memang jangan sampai begini, jangan sampai pihak istana, pihak pemerintah itu mendahului apa yang dilakukan oleh DPR kan. Sebenarnya kan aspirasi itu yang memang bisa disampaikan kepada pemerintah, bisa disampaikan juga kepada wakil rakyat. Oleh karena itu ya mestinya DPR juga jangan diam diri dong, membuka diri. Bagaimana tadi DPR bisa menjadi juga tempat curhatan dari warga, menjadi tempat katakanlah menampung aspirasi dari masyarakat. Selama ini kan tampungan aspirasi adanya di lembaga parlemen, di lembaga legislatif. Oleh karena itu ke depan bagaimana bisa tadi selain istana juga menampung aspirasi itu, di saat yang sama DPR juga harus lebih tinggi lagi atensinya untuk membuka ruang aspirasi bagi publik itu gitu, untuk menyerap aspirasi mereka. Baik, Kang Ujang, tapi kalau misalnya kita lihat kalau untuk di tingkat kota dan juga provinsi, ini kan lingkupnya bisa dibilang akan cepat terjangkau karena memang itu wilayahnya mereka. Tapi bagaimana dengan pemerintah pusat? Ini kan cukup jauh, misalnya ada yang meminta pertolongan di wilayah di luar IKN nantinya ataupun di luar Jakarta. Ini efektifkah nanti kebijakan ini nantinya untuk menyelesaikan masalah? Apalagi bisa saja aduan yang disampaikan ini hanya berupa aduan, belum terbukti juga di lapangan. Ya betul Mas Wilson, itu problemnya di situ. Ada problem kendala-kendala, ada birokrasi yang menghadang ya, atau yang menjadi tantangan bagi proses pembuatan aspirasi di pusat begitu. Ya mungkin nanti sistemnya adalah memverifikasi dulu. Tadi ada warga yang mengatakan diwawancara investigasi gitu 30 menit. Kalau bahasa saya nanti ya ditampung, lalu diverifikasi, lalu hasilnya apa, temuannya apa, sehingga akan menjadi rekomendasi. Nah rekomendasi itu banyak. Nanti apakah nanti kalau di daerah tertentu apakah ke kepala daerah gitu kan, ataukah ke DPRD, atau kepada kepolisian di daerah, atau kepada tentara di daerah, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita tunggu saja formulanya seperti apa ketika laporan-laporan itu masuk, lalu ditindaklanjuti, lalu solusinya seperti apa. Ya walaupun kita tahu bahwa tadi persoalan rakyat itu luar biasa banyak ya, dan tentu tadi kalau di pusat ya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena bagaimanapun di daerah itu terkadang ada raja-raja ya, bupati, wali kota, gubernur, yang terkadang juga mereka jalan sendiri ketika berbeda partai. Mereka juga punya kepentingan sendiri ketika berbeda warna tadi partai politik. Oleh karena itu sejatinya apakah nanti efektif atau tidak akan kelihatan kok efektif atau tidaknya, yaitu ketika misalkan aspirasinya itu direkomendasikan dan selesai tuntas, maka itu efektif. Tetapi misalkan nanti ketika aspirasinya itu ditendang, dimainkan, diputar-putar gitu ya oleh birokrasi di daerah, ya maka itu dianggap tidak efektif. Oleh karena itu ini kan
ujian ya, tantangan bagaimana membentuk layanan di pusat itu sehingga hasilnya seperti apa harus kita awasi bersama gitu, harus kita nilai bersama ke depan. Ya mudah-mudahan sih bisa bagus, bisa efektif sehingga bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan di masyarakat. Seperti itu, Mas Wilson. Artinya nggak apa-apa ini dijalankan dulu gitu aja ya Kang, baru nanti akan ada evaluasi di program ini. Nah tapi tadi untuk memastikan supaya tidak tumpang tindih nih, apalagi tugasnya DPR yang seharusnya memang menerima aspirasi, tapi ini dijalankan pemerintah pusat. Lalu mungkin pemerintah daerah yang harusnya menangani, tapi ini pemerintah pusat ikut campur tangan. Untuk memastikan ini supaya bisa berjalan harmonis, jangan-jangan lagi nanti karena ada program seperti ini dan juga ada program untuk menyelesaikan program permasalahan masyarakat ini, nanti jadi tambah beban negara juga. Ini bagaimana supaya menjalankan semuanya berjalan dengan mulus, Kang Ujang? Perlukah juga ada pengawasan dari DPR mengenai program ini atau seperti apa? Ya, pertama tentu dibuat aturan mainnya dulu, regulasinya seperti apa, atau saya boleh katakan sistemnya seperti apa. Formula yang dibuat, yang didesain, yang direncanakan terkait dengan pengaduan masyarakat ini harus tuntas dijelaskan kepada masyarakat dari A sampai Z begitu. Soal perencanaan, proses maupun hasilnya. Ya tentu program seperti harus ada pengawasnya. Ya pengawasnya biasanya kan kalau bicara pemerintah yang ngawasnya DPR. Oleh karena itu DPR harus memantau secara detail ya, secara jeli, secara teratur, terukur juga, tentu komprehensif juga terkait dengan persoalan-persoalan tersebut. Kita tahu bahwa selama ini kan eksekutif itu kan berfungsi atau menjalankan roda pemerintahan ya, menjalankan mandat rakyat dengan proses yang katakanlah sesuai dengan undang-undang gitu. Nah, fungsi dari legislatif adalah mengawasi jalannya apa yang dilakukan oleh eksekutif tersebut, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi tetap perlu apapun itu, karena kalau misalkan tidak jalan, itu kan butuh dukungan juga dari DPR. Kalau misalkan ada tantangan, ada masalah, itu juga butuh support juga dari parlemen. Ya tentu kerjasama atau sinergi antara eksekutif dengan legislatif ke depan penting dalam konteks untuk bisa tadi menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang mengadu baik kepada eksekutif maupun kepada parlemen seperti itu. Baik, kita akan nantikan seperti apa efektivitas dari program Lapor Mas Wapres ini. Kita harapkan bisa benar-benar membantu permasalahan yang ada di masyarakat tapi tidak meribetkan secara administrasi. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Kang Ujang. Amin, sama-sama Mas Wilson.